Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini mengambil topik Yesus ketakutan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami akan merenungkan firman-Mu sebagai bagian dari persiapan hati kami untuk memperingati hari kebangkitan, untuk memperingati hari kematian dan kebangkitan-Mu. Berkati pembacaan firman-Mu dan perenungan firman-Mu pada kali ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Salah satu perkataan Yesus yang menjadi favorit saya adalah jangan takut. Perkataan itu seperti anak panah yang langsung tertuju kepada sasaran yang jauh di dalam hati dan pikiran manusia, yaitu ketakutan kita. Apalagi untuk orang-orang seperti saya yang agak overthinking. Kata-kata jangan takut itu sesuatu banget dan memberikan ketenangan. Tapi ironis sekali saudara-saudara, malam itu di Taman Getsemani, Yesus justru ketakutan. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara, Sang Mesias itu yang berkata jangan takut, justru mengalami ketakutan yang sangat ekstrim. Hanya satu kali saja Yesus pernah takut. Tapi sekalinya takut, itu adalah puncak dari rasa takut yang bisa dialami manusia. Rasa takut itu demikian hebat sehingga Yesus mengalami apa yang disebut sebagai hematidrosis. Itu adalah gejala medis yang sangat jarang terjadi, di mana pembuluh darah kapiler di kulit pecah akibat rasa takut yang sangat ekstrim itu. Darah kemudian bercampur dengan keringat dan keluar. Itulah yang menetes saat Yesus berdoa. Selain takut, Yesus juga merasa sangat sedih. Sampai dia merasa mau mati aja. Saat Yesus datang ke kubur Lazarus, dia memang merasa sedih dan menangis. Tapi rasa sedih di Getsemani itu beda. Itu adalah puncak dari rasa sedih yang bikin manusia seperti mau mati aja, saking tidak kuat nahannya. Bahkan Ibrani 5 ayat 7 mengatakan bahwa Yesus meratap dan menangis. Saudara-saudara, coba bayangkan. Rasa takut dan sedih itu demikian ekstrim sampai memaksa Yesus berdoa 3 kali. 3 kali doa yang sama. Saudara-saudara, tidak kebetulan nama taman itu adalah Getsemani, yaitu tempat yang berarti penggilingan atau pemerasan minyak zaitun. Nah, sesuatu yang digiling atau diperas itu pasti mengalami kehancuran. Begitulah Yesus malam itu. Hati dan perasaannya hancur dan keringatnya diperas sampai seperti tetesan-tetesan darah. Ya, ketakutan dan kesedihan Yesus tak terbayangkan oleh kita saat ini. Nah, sekarang ada pertanyaan besar. Apa sih yang ditakutkan Yesus sampai segitu-gitunya dia bergumul di Getsemani? Tentu orang akan berkata bahwa Yesus takut disiksa dan dihina. Bukan itu. Atau Yesus takut pada pengkhianatan dari murid-muridnya. Saudara-saudara tahu kan bagaimana sakitnya dihianati orang-orang terdekat? Tapi bukan itu yang membuat Yesus merasa sedih dan takut. Atau Yesus takut pada kematian yang begitu menyakitkan di kayu salib. Bisa kita bilang bahwa puncak dari semua rasa sakit adalah penyaliban. Apakah Yesus takut disalib? Bukan juga. Bukan paku yang menusuk tangannya yang ditakutkan Yesus. Bukan mahkota duri yang ditakutkan Yesus. Bukan itu semua saudara-saudara. Semua itu tentu akan menyakitkan bagi Yesus di dalam kemanusiaannya. Tapi bukan itu yang membuat Yesus sampai mengalami ketakutan dan kesedihan yang ekstrim itu. Lalu apa? Yang membuat Yesus takut adalah murka Allah yang menyala-nyala di kayu salib. Murka Allah yang menjatuhkan seluruh dosa-dosa kita kepada Yesus. Murka Allah yang membuat Allah memalingkan mukanya dari Yesus. Murka Allah yang menjatuhkan kutuk atas dosa kepada dirinya. Itu yang menakutkan dan menyedihkan bagi Yesus. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring,
Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, saat Yesus disiksa dan disalibkan, tidak pernah terdengar dari mulut Yesus dia mengeluh karena rasa sakit. Tidak. Yesus memang mengalami rasa sakit itu, tapi dia tahan semuanya. Tapi saat Bapa meninggalkannya, Yesus menangis. Yesus teriak. Itulah saudara-saudara yang membuat Yesus demikian takut dan sedih. Dia ditinggalkan oleh Allah Bapa. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Yesus di Taman Getsemani ini? Yang pertama, mari kita bawa semua pergumulan hidup kita ke Taman Getsemani. Taman Getsemani ini tanda kutip ya saudara-saudara. Apapun kekhawatiran kita, ketakutan kita, bahkan kesedihan kita, bisa kita bawa ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani kita bisa meratap, kita bisa menangis di hadapan Allah. Makin kita khawatir, makin kita berdoa. Makin kita takut, makin kita berdoa. Makin kita berserah. Jangan seperti Petrus dan teman-temannya. Mereka juga berada di Taman Getsemani. Mereka juga merasakan kesedihan. Mereka juga kelelahan. Tapi itu justru membuat mereka tertidur. Jangan begitu. Tuhan Yesus ingin agar kita berdoa dan berjaga-jaga di dalam pergumulan hidup kita. Sampai akhirnya kita mengalami kemenangan iman. Sampai akhirnya kita bisa kuat menghadapi hidup yang penuh dengan perjuangan dan pergumulan ini. Yang kedua, ada kemenangan besar di Getsemani. Saudara-saudara, Yesus menjadi wakil kita di Getsemani. Dia sudah merasakan puncak ketakutan dan kesedihan dunia ini di Taman Getsemani. Dan Yesus bisa menang hanya karena satu hal. Dia berdoa dan berserah pada kehendak Bapa di sorga. Begitulah cara Yesus mengalami kemenangan di Taman Getsemani. Saudara-saudara, kalau tak ada Getsemani, tak ada salib. Kalau Yesus tidak menang di Getsemani, tidak ada kemenangan di Golgota. Yesus memang menangis, meratap, takut dan sedih. Tapi setelah dia berdoa 3 kali, setelah dia berserah penuh pada kehendak Bapanya, Yesus bisa menang atas semua rasa takut dan kesedihannya. Haleluya. Kemenangan Yesus di Getsemani, itulah yang membuat Yesus siap untuk menghadapi kayu salib. Saudara-saudara, kiranya kita juga mengalami kemenangan iman setiap kali kita masuk ke Taman Getsemani. Kita mungkin masuk dengan penuh rasa takut, kekhawatiran dan kesedihan hati. Kita masuk dengan berurai air mata. Kita menghadap Allah dengan berbagai pergumulan dan beban yang menghimpit hidup kita. Namun biarlah saat kita berserah pada Allah, kita bisa keluar dari Getsemani dengan penghiburan, dengan pengharapan, dengan kemenangan iman yang dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah agar kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa di Taman Getsemani. Apapun pergumulan hidup kami, ketakutan, kekhawatiran kami, kesedihan kami, apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, di masa-masa sulit atau di masa-masa kami bersuka cita, kami ingat Getsemani. Dan di sana kami berdoa, berserah pada Allah, dan kiranya Engkau memberikan kemenangan iman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah di Getsemani, karena di sanalah kemenangan iman dimulai. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.